Di sana ada pendekarnya nggak sih, Nek? Ada ya? Ada. Mau ngebrew sendiri dong. Masuk ke bar. Ada pendekar itu. Di mana-mana ada ya? Iya, tak terhindari kok. Tak terhindari. Tapi gue lihat-lihat lu juga keliling-keliling kebun. Iya nih. Ngapain aja? Ya, jadi kita sebenarnya mau memulai kopi Indonesia untuk di Bahrain. Cocok profilnya. Percaya apa enggak cocok? Tadi Gua lu bilang, termasuk yang skeptis sama kopi Indonesia. Dan beberapa orang yang kayak orang di sana nanya, kopi Indonesia gimana? Kayak lu susah buat nemuin yang sampai bagus-bagus banget gitu. ya kemarin ya sih ngomong gitu juga sih. Iya, lu susah untuk nemuin sampai yang bagus-bagus banget dan sampai yang konsisten banget. Ya konsistensi lebih PR lagi. Lebih PR lagi kalau memang udah bahas itu. Tapi ada satu event waktu itu teman-teman dari Rahyang Coffee datang ke Bahrain untuk Rahyang Gunung Halu. Oke. Mereka datang ke Bahrain itu skeptis gue tuh udah kayak di ini tau gak lu, di the rock bottom. Mungkin ini sisi pendekar gue keluar di situ, Pe. Gue dengan konyolnya lepas lagi diomongin sama teman-teman gue. Maaf ya bapak-bapak. Ngomong sama teman-teman gue. Kalau nggak bawa green bean susah, gue bilang. Mendingan lu bawa green bean. Gue tau orang sini seleranya apa. Lu yang roastingin? Gue yang roastingin. Kita komunikasiin, waktu itu dibantu sama KBRI Manama, Bahrain, dikomunikasiin, kita ketemu bareng di Zoom akhirnya pertama kali waktu itu bulan Mei apa bulan Juni gitu. Tahun ini? Iya di tahun ini. Gue lupa bulan, gawat nih. Enggak deh itu jauh, bulan April, itu sebelum bulan puasa. Itu sebelum bulan puasa, komunikasiin, oke, deal. Semuanya oke, nanti dia bawa kopi. Jadi Bahrain itu negara pertama yang mereka kunjungin buat tour. Jadi mereka ke Bahrain, mereka ke Dubai, mereka ke Qatar sama Oman. 4 negara itu nyampe di Bahrain. Bawanya roasted bean? Bawa roasted bean juga, bawa green bean. Elus dada, aman. Abis begitu, itu ekspektasi berasa udah turun, ya namanya gue skeptis kayak kan sama kopi Indonesia. Nggak ada ekspektasi sampai tinggi banget ngarep kayak gimana tuh nggak ada. Tapi begitu dia bilang bawa green beans, dia bawa itu sekitar 30-40 kilo lah. Jadi itu nyampe duluan, DHL, baru personilnya pada nyampe. Personil. Sempet lu roasting nggak? Gue roasting. Yang roasting udah bukan gue sih sebenarnya. Jadi tim gue lah. Tim gue roasting. Gue bilang sama dia, lu roast beberapa kali lah. Ya kan? Lu roast 2 kali, 3 kali, ntar kita pilih mana yang bagus. Itu H-1 sebelum acara. Terus gimana kopinya? Selalu roasting? Lu cupping nggak? Cuppingnya itu bener-bener H-6 jam sebelum acara. Keesokannya kan. Tapi baru fresh roast dong, nggak enak dong, Nek? Belum sempat resting. Sebenarnya H+1 itu roaster sih biasanya yang udah apa asam garamnya di situ. Asam garamnya di situ memang kayak H+1 itu kita sebagai roaster nggak boleh miss lah karena di situ memang roastingnya memang masih ada. Tapi kalau kita nggak bisa nilai dari situ, kita bakal susah ketemu customer yang dadakan, klien yang dadakan. Maksudnya dadakan mau Bray, kopi gua habis, Bray. Stok kosong. Nggak mungkin kan kopi tiba-tiba habis. Kalau memang kopi lu bener-bener nol, iya gua nggak ada sama sekali. Mati nggak lu ketemu yang banyak yang kayak gitu? Banyak, Pe. Makanya dari situ kan mulai lagi komunikasiin lagi, lain kali jangan kayak gitu. Lain kali jangan kayak gitu. Kita lu yang ngomongnya bahasa apa sih kayak gitu? Inggris. Mereka ngerti? Iya, mau ngomong, bro. Just for now, we will help you like that. Just for now, we will help you. But please for the next time, please rearrange. Please be aware of your stocks and everything. Let us know. Lu roasting lah, habis itu langsung kirim gitu? Mau nggak mau. Dan mereka nggak komplain? Mereka juga nggak bisa komplain, mereka kosong.
Karena konsekuensinya udah gue kasih tahu, kopi lo akan rasanya kayak gini, tapi gue kasih triknya. Karena kan namanya Brazil, lo pasti akan ketemu krema yang tebel-tebel segala macam. Triknya gue kasih tahu, dari kalibrasiannya semuanya diganti, menangnya di situ. Service, after sale service. SKSP, kebut. Di roasting malam itu, mereka pada datang ke kafe ngeliat ini semua. Tapi yang gue kaget, begitu gue buka itu green bean karungnya, enak anjir. Processingnya apa? Natural full wash honey. Tiga-tiganya ada? Klasik. Bukan yang anaerobik ya? Belum ada yang kayak gitu-gituan. Kayak mereka stay to classic way nih, si Rahyang ini. Jadi itu memang, mereka semua udah pada tergiur sama yang natural karena aromanya bener-bener kayak Apa? Nangka? pisang, Pisang. Gunung Halu kan? Iya. Gunung Halu terakhir gue dapet natural notes strawberry apa? Not strawberry. Iya. Kencang banget strawberry. Lucu. Jelas. Kalau dulu kan kita ngomongin natural kan nangka kan. Nangka. Dan gue ketemu yang nyuri perhatian gue justru full washnya. Kenapa? Bersih, cakep, keren. Ijonya tuh terang gitu, bener-bener kayak gimana sih bersih. Enak gue ngeliatnya. Tampilannya udah itu ya. Iya. Ini ekspektasi tinggi nih. Ekspektasi tinggi begitu gue ngeliat. Oke lah, ngeliat natural orang pasti natural aromanya beda sendiri. Ini lu kan dapat green bean dari Indo nih. Sebelumnya waktu dari 2019 ini emang lu nggak pernah pakai green bean lokal? Gak. Indonesia? Nggak pernah? Nggak. Kolombia semua tuh? Ya. Kolombia, mostly Brazil. Mereka demen sama Brazil. Ya murah juga kan? Murah. Habis itu dengan taste note yang kayak peanut, kacang-kacangan coklat normal. Mereka suka ya? Wih, suka. Lebih karena budget sih sebenarnya. Balik ke situ. Value choice. Ujung-ujungnya cuan, Iya. Ya, gimana gue bisa, yang namanya kita baru mau recovery, Iya, saat itu ya kan. Ngerti ya. Udahlah. Yang penting dapur ngebul aja dulu gitu kan. Bodoh amat specialty mau rasa kayak gimana, goreng aja dulu. Terus kopinya jadi gimana sih? Nah, itu dia. Temen gue yang roasting lebih dakdikduk lagi, Bener gak nih ya? Jadi bener-bener hamin 6 jam kita gelar cupping sendiri bareng sama si om-om dari Rahyang itu. Om Reza, Om Oke. Aduh, gue satu lagi lupa nama lu. Om, maaf Om. Cupping bareng. Dan ternyata mereka, beda ya sama yang kita bawa. Beda. Roastingannya mereka? Iya, mereka bawa yang roastingannya mereka. Yang di roasting sama ada namanya Om Adit. Om Adit di Bandung. Gue sempat ketemu pas kemarin main ke sana. Karena kan di sini itu kalau dibilang udah mau kopi strong, apalagi buat kopi susu, biarpun itu Arabica, pasti dihantam sampai berminyak kan, Di sana mereka skeptis. Mereka kalau ketemu yang berminyak, mungkin gue ngomong ke om-om itu dari Rahyang itu, Om, ntar begitu dia buka bagnya, perhatiin aja, pasti sama persis sama yang muka gue bikin. Mereka ya makanya ada kata sujun nih kayak gitu kali, Lihat buka. Baru disetujui roasting lagi, Jadi pakai roastingan lu yang tadi? Pakai roastingan tim gua lah, bukan gua. Adip, namanya Adipta yang ngerosting. Dia yang ngerosting tuh semua sampel. Besokannya baru kita kapingin, aman, Nah, orang Rahyangnya tadi begitu ngerasain roastingan lu gimana? Iya, dia ngerasa aneh. Kok kayak gini mereka? Terlalu light? Untuk sampling sih gua agak light memang ya. Tapi lightnya itu gua nggak ngambil sampai ke presenting dia punya light. Di sini kan acidity-nya tuh kayak masih gimana gitu, Bright. Bukan, ya ke arah bright. Di situ biarpun light roast, tapi gue tekan dulu ininya. Jadi gue lebih ngincer kayak acidity-nya kayak lebih kecil banget,
itu udah berubah ke arah sweet lah. Rata-rata tuh memang yang lebih pronounce ke brown sugar. Di 3 itu ada semua, intensitinya lain-lain. Kan tetapi yang paling lucu di full wash itu ada kuaci, sunflower seed. Iya, kenapa? Ada taste note itu. Hah? Yoi, di full wash-nya. Dan percaya apa enggak, itu cemilannya orang Arab. Jadi masuk dong? Masuk, Pe! Itu cemilan mereka. Di sana begitu. Mereka demen naik mobil ada bungkus kuaci, letak. Yang full wash doang adanya? Iya, yang di full wash ada sunflower seed itu. Habis itu acidity-nya nggak terlalu, gua tahan sengaja dengan roastingan yang nggak terlalu tinggi. Nggak bener-bener gua expose sampai bright, itu gua nggak berani di sana. Habis itu manis, masih ada jasmine-nya di full wash, dan yang roastingan yang satu lagi itu benar-benar rasanya yang dibawa dari yang di roasting sama Mas Adit. Itu lebih ke arah lemonade. Berarti lumayan bright sebenarnya. Bright. Ini yang apa nih? Full wash juga? Full wash. Dan tetap ada orang yang suka di sana. Yang ini kok rasanya beda sendiri. Ya karena emang itu orang suka bertualang. Jadi dari acara itu lo jadi tertarik gitu sama kopi Indo? Iya. Mungkin Acara itu. udah berkembang kali dibanding waktu lu akhirnya cabut 2019 kan? 2019. Karena 2019 kesini tuh di Indo ya, setahu gue trennya lebih ke processing emang. Ya sekarang lu mesin apa sih yang trending? Teknik manual brew juga nggak ada, produk juga masih sama-sama aja. Iya. Jadi lebih Udah pada main ke hulu semua kali ya? Iya. Oh, pantesan. Wih, ini enak lu. enak. Makanya lu jangan underestimate instant coffee lu. Enak sih. Gue nggak underestimate. Gue masih Nescafe Pe di sana. Gue masih Nescafe. Ya lu bayangin aja, seorang roaster datang ke coffee shop, oke lah klien sendiri gitu ya kan. Dia nanya mau minum apaan. Spanish latte. Matanya melotot, Pe. Roaster minum Spanish latte. Lah gue melototin balik. Emang gue nggak boleh? Orang enak. Iya. Di sana ada pendekarnya nggak sih? Ada ya? Ada. Mau ngebrew sendiri dong. Masuk ke bar. Ada pendekar itu. Di mana-mana ada ya? Iya, tak terhindari kok. Tak terhindari. Tapi lu mau ngomong pendekar rasanya nyebelin apa, gua rasa industri lain pingin dong ya ada pendekar. Kopi, coklat, teh. Kalau nggak ada pendekar tuh berarti nggak ada hype nih. Karena balik lagi Pe, industri coklat sendiri kan, coklat seru loh sebenarnya. Cuma nggak ada pendekarnya. Kita pendekarin. Coklat itu, aduh, tuh gue kalau misalkan mau, pengen Pe gue sebenarnya Pe, bawa barang-barang dari Indo ke sana gitu ya kan. Ih pengen banget gue. Gue itu memang di sana gue ngelihat lebih ke kita jadi support system aja lah. Support system pertama kan yang paling enak kopi nih, karena kita pas surfing ombaknya lagi bagus-bagusnya. Tapi kalau memang ombak lagi bagus-bagusnya, ya bukan berarti kita nggak bisa lihat kanan kiri kan. Iya, di tempat lu non coffee jalan nggak? Di tempat gua jalan. Berapa persen ice latte tea? Nggak ada, belum ada. Padahal itu gampang banget. Jadi mereka kalau misalkan ada yang nggak ngopi nih, mereka minumnya apa? Coklat. Pilihan keduanya coklat. Pilihan keduanya coklat. Pilihan ketiganya itu apa? Virgin mojito. Mocktail. Bukan mojito sih, jatuhnya ya mocktail. Mocktail kan, bukan cocktail kan? Iya mocktail. Gaya-gayaan ya kan, di shake. Kita di videoin sama mereka. Ya elah. Tapi coffee cocktail jalan nggak di sana? Coffee cocktail belum. Tunggu Haram habis ini. Haram Habibi. Oh iya. Habibi. Habibi, susah. Haram. Nggak bisa di sana. Sebenarnya bisa. Cuma ya itu ada area lokalisasinya lah. Lu mesti harus ada di sebelah sana. Dan kembali lagi, owner lu sejalan nggak sama fasenya. Owner gue main di bukan logistik, custom lah. Di saat dia mesti clearance, dia lihat barangnya, wih alkohol nih, nggak jadi.
tolak, cari tempat lain aja. Gak seru bos. Tapi gue suka men, dia straight. Dia straight. Nah terus lu kesini, lu kayak muter-muter kebun tuh. Yoi. Kemana aja? Gak muter sih, gue muter di Gunung Halu aja. Gue muter di Gunung Halu, di tempatnya Rahyang. Iya, jadi lihat di sana kondisinya gimana. Dan kita ada cita-cita, kita lagi menungguin sesuatu lah di sana. Itu kenapa gue bolak-balik ke sana. Jadi lu bakal impor ya berarti? Ya, impor. Iya impor benar. Impor kan? Impor. Jatuhnya gue impor di sana. Karena memang coffee shop, ya kafe udah ngejamur. Tahap kedua, kalau kita lihat dari habitnya di Jakarta, abis itu roastery menjamur. Roastery menjamur. Gue kan nggak bisa bikin mesin roasting, tapi gue bisa jualan. Tujuannya gitu, Pe. Tapi kalau di Jakarta abis jadi roastery sih trennya es kopi susu, Pe. Itu tak terhindari, Pe. Turun lagi. Itu tak terhindari. Ya sebisa mungkin gue juga acidity gue tone down, ya kan, bitterness sewajarnya aja. Mereka tetap bisa appreciate bitterness gitu. Mereka bisa appreciate bitterness, tapi mereka agak skeptical kalau ketemu acidity, itu aja. Sama kayak orang Gading berarti. Kopi tiam. Iya. Berarti kayak ya kopi tiam lah profilnya ya. Manis dan ya. Jadi kita lebih, ya sebenarnya dari 5 spektrum rasa yang ada, yang udah paling preferable buat kopi, manis. gue juga. Iya kan? Es black kan? Iya, es black ya. Es black manis. Ya kenapa kita nggak bikin sesimpel king queen jacknya aja lah gitu kan? Kingnya siapa, queennya mana, jacknya mana. Kalau memang kingnya di sweetness, kita maksimalin di sweetness. Dan kopi Indonesia sweetnessnya gimana? Cakep ya. Daerah mana nih yang cakep nih? Saat ini kita masih berkutat di daerah Jawa Barat. Jawa Barat itu cakep. Toraja lu nggak coba? Toraja sweetnessnya lumayan tuh. Tapi Toraja agak susah, Pe. Lagi susah emang? Gue pengen nyari Toraja. Sekarang ini yang lucu. Gua ngobrol sama temen gua yang sampai sekarang masih nebeng roasting di rumah gua. Di garasi. Rumah lu ada alat roasting? Ada. 3 kilo. Tapi gue kabur keluar, goblok ya. Tajir ya. Gue ngobrol sama dia, anjing. Nggak gitu. Saya masih berusaha, Pak. Dinar demi dinar saya kumpulkan. Gimana? Jadi, gue nanya, lu beli kopi grade 2, harganya berapa? Grade 2 itu berarti di bawahnya Iya, di bawah, kita bilangnya komersial lah, komersial cafe, komersial kopi. Pokoknya di bawahnya specialty lah ya? Iya, di bawahnya specialty. 70.000, 80.000. Green bean? Green bean, 70.000-an. Kok kaget ya kan? Serius lu grade 2? Yang mereka ngerosting itu udah penjam aja buat kopi susu, mereka bilangnya kan. Harga tinggi banget gitu ya kan? Harga segitu, pada saat itu gue ngobrol sama dia, gue bisa dapat Brazil kan? Iya. Skor saingan 80 sama 82. Iya, hitungannya udah specialty kan? Hitungannya, pokoknya test note yang Brazil yang lu bilang nati, coklat, lu bonus lu bisa battery, itu dulu udah pasti dapet. Bahkan lebih murah dari itu. Gue pernah dapet harga itu di 1,5 dinar, 60.000 Pe. Brazil 80-82, 60.000 sekilo. Sedangkan kita 60 aja, grade 2 aja kagak mau ditawar segitu gue rasa sekarang. Kenapa ya, nggak efisien apa gimana? Ya itu karena permintaannya juga tinggi, Pe. Demand-nya tinggi, daya serap lokalnya tinggi. Iya. Makanya kalau dibilang kopi Indonesia mahal, ya dari lokalannya aja udah mahal secara kultur. Karena kebiasaan kita ngopi, terus kita ya banyak mencari celah dong, difasilitasi, daya serapnya tinggi, ya harganya naik pasti. Yang disalahin siapa? Kita yang impor. Gara-gara lu nih ngambil kopi, harganya jadi mahal. Enggak. Harusnya kalau sesuai data, Indonesia memang lebih gede Konsumsi lokal. Ya gara-gara tenas kopi susu itu lah. Nah, bagus dong. Bagus. Bagus banget. Berarti bener-bener
persaingan lokalnya ketat. Makanya belakangan ini kan ibaratnya petani-petani post processing lagi naik kan, karena ya pingin ngejar cupping score lah menurut gua. Oh iya, itu udah Ya, pasti. harga naik. Apalagi sekarang ada itu kan. COE Yeah, Cup of Excellence Indonesia. Anjir, itu keren banget. belum ada yang sampai 90 tapi Belum ada. 89 berapa gitu nyaris deh. Tapi oke lah. Masa tahun ini kagak cing? Udah Belum paceklik, Belum ada tahu ekspektasi lagi kan. Jahat emang anak-anak ini. Si Yesi sempat ngomong ya, secara climate apa segala macam kopi Indonesia tuh susah untuk jadi spesial. Kita ngomongin cupping score ya. Jadi makanya mereka main processing gitu. Orang selalu bilang kayak Indonesia emang kopinya rasanya gitu-gitu aja gitu. Kalau dibilang rasanya tuh nggak yang kayak super interesting. It's good coffee, it's not interesting enough. Ya mungkin dibandinginnya sama kayak yang Panama kali ya, Geisha apa segala macam. Menurut lu gimana? Karena nggak tahu ya, terakhir gue nyampe ke sana, memang mereka tuh kayak ngeblokin, udah mulai ada di blok-blokin yang ini tuh Ateng, yang ini tuh Lini S, atau bahasa mereka yang ini Indian gitu kan, atau yang ini yang apa itu namanya, Timor HDT, varietas. Udah di seperti itu ini. Kalau secara kebun banyak yang udah mulai seperti itu. Jadi sebenarnya secara single varietas mereka bisa cultivate dan itu bisa bersaing dengan lebih seru lah dengan lu ngeluarin single varietas. Sekarang kan single origin juga udah nggak terlalu ini lagi. Udah kayak lu bilang West Java kopinya kayak gini, kata siapa? Di sono lain. Kan begitu. Udah kagak jelas menurut Udah gua. kagak jelas. Udah susah jadi patokan kalau origin. Karena balik lagi dari processingnya juga udah aneh-aneh. Dan juga dari dia punya varietas juga udah mulai. Varietas kan, tiap varietas ada rasa yang berbeda semua. Kena processing, kena roasting, kena ini. Ya, Belum ditambah infusion makin mabok. belum tambah infusion, belum ditambahin bakteri-bakteri apa segala macem ya kan. Boom, paling gampang kopi gua. Kelar ya kan? Kopi gua. Siapapun yang beli terakhir, tangan terakhir kopi gua kelar. Itu yang udah paling gampang. Cuma ini yang kenapa gue masih bingung, jarang sekali petani Indonesia itu masuk ke single varietas. Mereka tetap semuanya masih mix. Tapi gue bisa dapet sedikit jawabannya lah. Itu yang memang bikin rasanya kompleks. Sebentar, single varietas beda sama single origin. Beda. Bedanya gimana? Karena single varietas ya, kalau lu single varietas kopi lu semuanya kayak kita sebut aja Lini S. Ada Lini S berapa angkanya gue lupa lah. Pokoknya Lini S itu yang biasanya jadi di Sunda Harum Manis. Ah iya. Itu Lini S. Lini S natural. Dengan metode naturalnya mereka lah. Itu menghasilkan rasa seperti itu. Tapi kalau misalkan lu cobain Lini S dengan processing yang beda, atau mungkin di region yang berbeda, ya rasanya pasti. Tapi maksudnya yang single origin itu belum tentu single varietas. Belum tentu. Kan kelihatan ya kalau varietas kan bentuk-bentuknya bakal belang-belang gitu dong. Yoi. Dan itu yang terjadi di Indo. Dari bentuk bisa belang-belang, dari size juga bisa belang-belang. Mereka kan rata-rata ditaruhnya range. Mau yang screen size-nya yang berapa, makin gede makin mahal. Oh itu. Jadi selama ini kita tuh belum main single varietas, lebih banyak ke single origin. Mungkin udah ada yang mulai. Udah ada yang mau mulai itu udah ada. Tapi lu butuh effort kan di situ. Effortnya apa? Effort lebih lah. Kayak ya lu mesti pisah-pisahin lagi. Dengan lu banyak pisah-pisahin gitu kan lu mesti ada tempat storing yang lebih banyak lagi dan tempat processing yang lebih luas lagi. Itu lot of effort di situ. Dan lagi tanaman-tanamannya kayak kita contoh sebut aja ada tipika di sini kan. Tipika sendiri aja rentan sama penyakit. Gampang kena hama, penyakit tanaman. Itu yang namanya juga ya barang bagus begitu. Ada aja penyakitnya muncrat anjir. Penyakitnya ada aja, makanya pada rata-rata larinya Kak Timor ya sigara rutang lah gitu. Ya sigara rutang lah sendiri juga bukannya nggak enak. Kembali lagi ya manusianya sih. Kembali lagi manusianya, Pe. Kalau memang manusianya melakukannya dengan hati, asik. Barangnya pasti bagus.